Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah bareng materi yang Anda bagikan ya. Pengantar dari buku Everyday Chaos karya David Weinberger. Rasanya pengantar ini aja udah kayak miniatur kekacauan yang dibahas ya. Banyak banget ide dilempar sekaligus. Nah, misi kita sekarang ini membongkar benang merahnya di mana sih teknologi baru, terutama AI dan internet, seolah maksa kita lihat betapa rumitnya dunia ini. Dan gimana ini akhirnya mengubah cara kita mikir soal masa depan. Bahkan, ya soal diri kita sendiri. Coba kita langsung aja deh ke contoh yang dikasih Weinberger. Ini kayaknya langsung kena nih. Ada sistem AI namanya Deep Patient. Ah, iya, Deep Patient. Sistem ini, katanya nih, dia analisis jutaan data rekam medis anonim, terus ternyata bisa prediksi risiko skizofrenia. Dan prediksinya itu jauh lebih akurat daripada dokter ahli. Gila kan? Luar biasa sih emang kemampuannya. Tapi ini bagian yang paling bikin penasaran sekaligus agak gimana gitu ya. Nggak ada satupun orang bahkan yang tahu persis gimana Deep Patient itu bisa sampai kesimpulan itu. Pola yang dia temuin katanya terlalu kompleks buat dipetain sama otak manusia. Nah, ini kan langsung muncul pertanyaan gede ya buat Anda, buat kita semua. Gimana kalau ke depan makin banyak alat kayak gini, yang kemampuannya kita nggak bisa jelasin? Iya, bener. Apa kita mesti belajar percaya aja sama hasilnya tanpa ngerti prosesnya? Dan pertanyaan itu, pas banget kena ke inti argumen Weinberger di pengantar ini. Dia bilang gini, alat-alat baru yang kita bikin, terutama machine learning ya, jadi sistem komputer yang belajar dari data gede, tanpa diprogram spesifik, sama internet juga dengan koneksi masifnya itu, mereka tuh bukan cuman alat bantu biasa. Fungsinya tuh udah kayak kacamata baru gitu, yang nunjukin ke kita betapa kompleksnya dunia, yang dulu mungkin kita nggak lihat atau kita abaikan aja. Oke, jadi kayak mengungkap sesuatu yang udah ada ya? Betul. Kerumitan ini, kata Weinberger, jauh melampaui hukum-hukum simpel atau model-model rapi yang selama ini kita pakai biar merasa paham dan bisa ngendaliin alam semesta. Ini benar-benar nantang asumsi dasar kita, warisan pencerahan lah istilahnya, bahwa dunia ini pada dasarnya bisa diketahui, bisa diprediksi, bisa dikelola sepenuhnya pakai akal manusia. Wah, dalam juga ya? Iya, kita jadi dipaksa lihat kalau hubungan sebab akibat itu seringkali jauh lebih rumit, lebih berlapis lah, nggak cuma A nyebabin B gitu. Weinberger terus ngambarin perasaan yang mungkin Anda juga ngerasain ya di tengah perubahan cepat dan banjir informasi ini. Dia nyebutnya semacam disilusi. Disilusi ya? Iya, ini bukan kecewa biasa katanya, tapi lebih dalam. Runtuhnya ilusi atau citra diri kita sebagai makhluk yang unik, yang spesial, karena bisa memahami alam semesta. Ada rasa kayak kewalahan gitu sama data. Cemas terus nunggu disrupsi berikutnya bakal datang dari mana, entah di kerjaan, pasar, atau bahkan tatanan sosial. Bener banget tuh rasa cemasnya. Kayak kita tiba-tiba sadar, jangan-jangan kita nggak sepinter atau sepenting itu di cerita besar pemahaman dunia ini. Semuanya kayaknya cepet banget, saling nyambung, dan kita cuma bisa berusaha ngikutin aja. Persis, kayak ada kontrak nggak tertulis gitu kan selama ini. Kalau kita kerja keras, kumpulin data, mikir jernih, pasti alam semesta bisa kita jelasin. Kita percaya sama generalisasi hukum universal. Tapi, munculnya machine learning ini ngasih bukti yang susah dibantah. Contoh lain selain Deep Patient itu AlphaGo. Oh ya, AI yang ngalahin juara Go itu ya? Betul, AI Google yang ngalahin Lee Sedol. AlphaGo itu nggak ngerti permainan Go kayak manusia ngerti strategi atau filosofinya. Dia cuma lihat pola dari jutaan game. Pola yang saking rumitnya itu ngalahin intuisi pemain master sekalipun. Wow. Ini nunjukin kemungkinan kalau mesin dalam beberapa hal bisa jadi lebih akurat dalam modeling dan prediksi aspek kompleks dunia nyata dibanding kemampuan kita. Walaupun mereka nggak punya pengertian atau kesadaran kayak kita. Jadi klaim kita soal keistimewaan intuisi, kreativitas, pemahaman mendalam manusia jadi goyah gitu. Nah, di sini nih argumen Weinberger jadi menarik dan mungkin agak lawan arus ya. Bukannya sedih kehilangan keistimewaan atau ngerasa kalah sama mesin, dia malah ngajak kita buat nerima disilusi ini. Oh ya, kenapa gitu? Nah, katanya justru penerimaan terhadap kompleksitas dan batas pemahaman kita ini adalah langkah awal buat lompatan besar dalam kemampuan kita ngelola masa depan. Kita berhenti maksa jinakin dunia biar pas sama model mental kita yang terbatas dan seringkali terlalu simpel. Oke. Terus gimana? Sebaliknya, kita mulai bangun strategi, alat, cara mikir baru yang secara eksplisit mempertimbangkan
bahkan manfaatin kekacauan dan kerumitan dunia ini. Jadi bukan nyerah sama kekacauan, tapi belajar menari dengannya gitu ya? Iya, kayak gitu kira-kira. Belajar navigasi di dalamnya. Biar lebih konkret nih, Weinberger mangkat contoh praktek yang mungkin Anda udah sering dengar atau pakai. A/B testing. Kan cara mikir. Contoh klasiknya dari kampanye Obama tahun 2008, tim digitalnya waktu itu ngadain serangkaian tes AB di website kampanyenya. Mereka nemuin hal menarik. Tombol call to action yang tulisannya learn more atau pelajari lebih lanjut, itu ternyata diklik jauh lebih banyak daripada tombol yang sama persis, tapi tulisannya join us now atau sign up now. Oh, menarik. Padahal tujuannya sama ya, biar orang daftar. Iya kan? Aneh ya? Nah, ada temuan lain yang lebih bikin kaget timnya waktu itu. Mereka coba ganti foto keluarga Obama yang berwarna dan senyum-senyum gitu, diganti sama foto hitam putih yang lebih candid. Oh, foto hitam putih. Iya, Hasilnya? foto hitam putih itu ningkatin jumlah orang yang ngeklik buat lanjut secara dramatis. Wah, kenapa ya kira-kira? Apa karena nuansa nostalgia atau gimana? Nah, itu dia. Tim kampanyenya nggak tahu pasti kenapa. Mungkin kontrasnya, mungkin kesannya lebih serius. Nggak jelas. Dan puncaknya nih, pas mereka gabungin dua elemen yang berhasil ini. Tombol Learn More sama foto hitam putih keluarga Obama. Dikombain ya? Iya, tingkat pendaftaran relawan dan donatur lewat web mereka itu lonjak sampai 40%. 40%? Gede banget itu. Gede banget. Sekali lagi, mereka nggak bisa jelasin kenapa kombinasi spesifik ini bisa sekuat itu. Apa ada sinergi aneh antara pesan belajar dan nuansa hitam putih mungkin? Tapi nggak penting juga ya buat mereka kenapanya. Betul. Yang penting bahwa itu berhasil. Mereka perkirain optimalisasi kayak gini nyumbang banyak ke pengumpulan 13 juta email dan sekitar 75 juta dolar donasi online. Nah, ini ngebawa kita ke poin krusial yang mau ditekankan Weinberger lewat contoh A/B testing ini. Metode ini tuh efektif banget tanpa butuh hipotesis awal soal kenapa sesuatu bakal berhasil. Dan seringkali nggak ngasih penjelasan sebab akibat yang memuaskan setelahnya. Jadi nggak perlu teori dulu ya? Nggak perlu. Kita nggak perlu tahu persis kenapa foto hitam putih lebih oke buat audiens Obama waktu itu, atau kenapa, contoh lain nih, latar biru di iklan Amazon buat pemanggang roti bisa lebih efektif dari latar hijau di hari tertentu. Penyebabnya bisa jadi super mikro, super kontekstual, dan cair banget. Maksudnya cair gimana tuh? Ya bisa dipengaruhi cuaca hari itu, berita utama pagi itu, sentimen pasar, atau bahkan hasil tanding tim bola lokal semalam. Faktornya kebanyakan dan terlalu dinamis buat dibikin hukum simpel. Oke, jadi implikasi luasnya apa nih dari fenomena A/B testing ini buat cara kita ngerti dunia dan bertindak? Weinberger bilang, ini sinyal kuat kalau ketergantungan kita sama prinsip umum, generalisasi, atau penjelasan kenapa yang elegan itu mungkin perlu ditinjau ulang. Jadi prinsip itu nggak selalu jadi pegangan utama lagi? Mungkin gitu. Mungkin prinsip itu alat bantu pas kita nggak mampu nangani detail halus dan konteks dari realitas yang sebenarnya. A/B testing kan gampang ya dilakuin di internet, eksperimen cepat, murah, skala gede. Ini buka pintu ke cara kerja baru. Cara kerja yang gimana tuh? Di dunia ini, penyebab suatu efek bisa jadi kecil banget, spesifik situasinya, dan terus berubah. Jadi metode prediksi lama yang nyari hukum umum yang stabil, jadi kurang praktis, atau bahkan nggak dibutuhin lagi buat ambil keputusan efektif. Oh, jadi fokusnya geser ya? Iya, cukup jalanin tes berikutnya, lihat apa yang berhasil sekarang, terus adaptasi terus. Ini pergeseran gede. Dari nyari kenapa yang universal ke fokus ke apa yang berhasil secara kontekstual dan terukur. Oke, setelah kita bahas dasar argumen dan contohnya, pengantar buku ini juga kayak ngasih peta jalan gitu ya, gambaran argumen Weinberger di bab-bab selanjutnya. Iya, semacam roadmap. Katanya, bab 1 dan 2 bakal gali lebih dalam soal perbandingan cara lama kita pahami dan prediksi masa depan, yang pakai hukum dan model simple, sama cara baru yang pakai AI dan data besar. Tujuannya biar jelas, gimana pemahaman kita soal mekanisme terjadinya sesuatu itu lagi geser secara fundamental. Betul. Terus, bab 3 nanti fokus ke peran jaringan digital, internet lah utamanya, dalam ngubah cara kita hadapi masa depan selama 20 tahun terakhir. Gimana internet bikin strategi baru jadi mungkin, yang ngurangin kebutuhan kita buat nebak-nebak. Bab 4, nyoba gali landasan konseptual atau filosofis di balik ini semua. Asumsi dasar apa sih tentang dunia yang lagi geser? Oke. Nah, selanjutnya, bab 5 dan 6, eksplorasi dampak praktisnya.
Gimana perubahan cara pandang ini ngaruh ke strategi bisnis, inovasi, bahkan ide kita soal kemajuan itu sendiri. Apa kemajuan selalu berarti pemahaman lebih dalam? Dan bab 7, penutupnya, bakal coba tarik makna yang lebih luas lagi, lebih dari sekedar aplikasi praktis, nyentuh pertanyaan soal makna hidup di dunia yang makin kompleks ini. Ada juga elemen unik nih, namanya koda, di akhir tiap bab, kecuali pengantar sama penutup. Oh ya, koda itu apa? Semacam esai pendek reflektif gitu. Menariknya, dia bilang tujuannya buat membuka bab itu, bukan nutup. Membuka. Maksudnya, Mungkin maksudnya buat nunjukin kalau ide di bab itu punya implikasi yang jauh lebih luas dan dalam dari yang kelihatan di permukaan. Koda-koda ini katanya bakal nyentuh tema fundamental kayak hubungan pengetahuan sama moralitas atau gimana kita secara intuitif bagi pengalaman hidup antara yang normal dan bisa diprediksi versus yang kita anggap kebetulan atau kecelakaan. wah, jadi kayak pengingat terus ya betapa dalamnya pergeseran ini. Iya, kayaknya gitu. Biar kita terus mikir dampaknya ke cara kita memaknai hidup. Dia juga cerita sedikit soal motivasi pribadinya nulis buku ini, akarnya dari studi filsafatnya dulu. Pertanyaan yang terus ganggu dia itu soal hubungan timbal balik antara alat yang kita pakai sama cara kita ngalamin dan mahamin dunia. Gimana alat ngebentuk kita dan gimana pemahaman kita ngebentuk alat. Itu pertanyaan penting sih. Iya. Terus apa harga yang kita bayar, mungkin tanpa sadar dalam usaha kita bikin dunia terasa lebih teratur, lebih gampang dipahami, lebih gampang dikendaliin. Harapannya buat buku ini, supaya kita, pembacanya, bisa dapat gambaran sekilas soal apa yang dia sebut perubahan zaman, epochal change, dalam pemahaman kita. Perubahan zaman ya. Ya, pergeseran paradigma yang bisa bantu jelasin kenapa banyak fenomena yang dulu aneh atau bikin bingung di kehidupan sehari-hari kita, soal teknologi, bisnis, sosial, sekarang mulai kerasa, ya, normal aja. Inti dari perubahan zaman ini, tegasnya dia, adalah pergeseran cara kita mikir tentang gimana masa depan itu sendiri muncul dari masa kini. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan pengantar ini, pesan utamanya adalah kita lagi ada di tengah transformasi gede cara kita mahamin diri sendiri dan dunia sekitar. Transformasi besar ya. Teknologi baru itu bukan cuma alat canggih, tapi juga kayak cermin raksasa yang mantulin balik ke kita betapa kompleksnya, saling terkaitnya, dan ya kacaunya realitas itu. Sesuatu yang dulu mungkin kita sembunyiin atau sengaja kita sederhanain. Nah, Weinberger ngajaknya bukan lari dari kompleksitas ini, tapi justru bersandar padanya. Bersandar ya, menarik istilahnya. Ya, berani mempertanyakan lagi asumsi dasar kita. Seberapa besar sih kendali kita? Apa penjelasan sebab akibat selalu jadi syarat buat bertindak efektif? Apa dunia emang harus bisa kita pahami sepenuhnya? Dan kerangka jawaban yang ditawarin di pengantar ini adalah bahwa kemampuan kita buat berkembang ke depan bakal makin bergantung sama kapasitas kita buat merangkul kompleksitas dan kekacauan itu. Bukan cuma ngelihat, tapi juga manfaatin pakai bantuan teknologi yang kita punya. Fokusnya geser banget. Geser kemana tuh fokusnya? Bukan lagi nyari resep sukses berupa aturan simpel yang berlaku universal, tapi lebih ngembangin kelincahan, adaptabilitas, strategi buat belajar dan tumbuh di dalam dunia yang emang dasarnya kompleks, saling terkait, dan sering nggak terduga. Jadi lebih soal adaptasi ya? Bener, ini soal ngakuin kalau kita hidup dalam pusaran di mana rasanya semua terjadi sekaligus dan belajar navigasi dengan cerdas, bukan dengan nyangkal sifatnya. Jadi, dari pengantar Everyday Chaos ini, kita bisa ambil gambaran besarnya gini. Dunia kita ternyata jauh lebih rumit, jauh lebih nyambung satu sama lain, dan jauh lebih susah diprediksi pakai cara lama daripada yang mungkin kita akui selama ini. Bener banget. Alat baru kayak AI dan internet bukan cuma bikin semuanya lebih cepat, tapi juga ngebuka lapisan-lapisan kompleksitas ini dengan cara yang nggak bisa dihindari. Mereka kayak cermin yang kuat. Dan pengungkapan ini, ya mau nggak mau, maksa kita nanyain ulang metode-metode lama kita buat mahamin, prediksi, dan ngendaliin realitas. Daripada terus ngejar hukum universal yang simpel, kita mulai lihat nilai luar biasa dalam strategi yang justru nerima ketidakpastian, yang bisa kerja dengan detail halus dan konteks spesifik, bahkan pas penjelasan kenapanya nggak jelas. Kayak A/B testing tadi ya? Iya, persis. Keberhasilan A/B testing atau kemampuan prediksi machine learning yang kadang kerasa ajaib, itu contoh nyata pergeseran nilai ini. Ini bukan cuma soal teknologi baru, ini soal pergeseran cara mikir yang fundamental.
Weinberger nutup pengantarnya dengan kalimat yang ngasih. Perubahan ini nyentuh inti cara kita mikir soal gimana masa depan lahir dari masa kini. Dan itu mengubah segalanya. Ini mungkin pemikiran penutup yang bagus buat Anda bawa pulang nih. Coba renungin deh, di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda mulai ngerasain pergeseran ini? Pertanyaan bagus tuh. Ada nggak situasi di mana tahu bahwa sesuatu bekerja? Mungkin lewat eksperimen kecil atau lihat data, jadi lebih penting atau lebih praktis daripada susah payah nyari tahu kenapa persisnya itu bekerja? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut lah. Pas Anda sendiri coba navigasi kekacauan sehari-hari yang Anda hadapi. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini.